Pemilu 2024 panas lagi nggak ya? Selamat datang teman-teman. Kali ini kita bahas yang rada sedikit berat. Oh iya, untuk disclaimer, apa yang aku sampaikan di sini itu tidak mewakili atau tidak menjanjikan sebuah kebenaran atau menjanjikan kevalitan tentang apa yang saya ucapkan atau yang tentang saya utarakan. Ini murni sebuah opini pribadi saya sebagai orang bodoh, orang awam tentang apa yang saya bicarakan nanti ke depannya. Seperti itu. Jadi mohon untuk teman-teman yang mungkin lebih tahu atau mungkin lebih punya kompetensi di sana, tolong nanti kalau ada kesalahan tolong dikoreksi di bawah ya. Kita tahu bareng-bareng di Pilpres 2014 itu mulai dari pertama kali masa-masa kampanye itu udah benar-benar panas. Ya nggak sepanas di 2019 sih ya. Di 2019 itu benar-benar menurut pengalaman aku sih, pengalamanku selama ini itu 2019 itu benar-benar pemilu yang menurutku paling ya menguras tenaga, nguras mental, nguras emosi dan segala macam. Iya nggak sih? Di 2014 itu ada polarisasi. Polarisasi yang emang kita harus terpecah menjadi dua gitu. Dua kubu. Ada yang pro dengan pada waktu itu adalah dari Pak Jokowi dan satu lagi dari Pak Prabowo pada waktu itu 2014 mereka bertarung di Pilpres 2014 itu keluarlah polarisasi yang menurutku lucu di situ. Ada cebong versus kampret gitu. Sebenarnya sampai saat ini pun istilah itu masih sering beberapa kali lah, walaupun nggak seintens dulu gitu. Jadi cebong versus kampret ini benar-benar panasnya nggak asik lah. Sebenarnya untuk cebong dan kampret ini gimana sih sejarahnya bisa keluar atau asal muasal cebong sama kampret itu gimana sih? Jadi istilah cebong sendiri itu sebenarnya itu populer mulai tahun 2016 awal gitu. Jadi momennya itu pada waktu itu Presiden Jokowi itu kayak melepaskan kodok katak ya di kolam Istana Presiden kalau nggak salah, tolong koreksi kalau salah. Nah, pas momen itu juga kebetulan putra dari Bapak Jokowi itu nge-tweet di situ. Nge-tweetnya kalau nggak salah kayak gini nih. Nah, dari situlah mulailah si istilah cebong ini mulai. Sebenarnya ini nih bukan fenomena yang baru keluar di 2016 nih, teman-teman. Jadi sebelum 2016 ini, jadi pasca Pilpres 2014 itu udah keluar nih istilah-istilah ini. Cebong ini udah keluar. Itu menurut beberapa sumber yang kita baca dan kita coba cari tahu nih asal muasal istilah cebong itu, ternyata itu mulai keluar itu kisaran di bulan Mei 2015. Ini cebong dalam arti cebong untuk mengidentitaskan pendukung Jokowi ya, bukan cebong yang binatang, itu sih udah dari lama ya, nggak usah dibahas. Istilah cebong itu sendiri itu diidentikan dengan pendukung Jokowi di Pilpres 2014 dan yang mendukung pemerintahan Jokowi di periode 2014 sampai periode 2019. Nah, itu biasanya diidentikan dengan cebong kayak gitu. Nah, sementara untuk istilah kampret sendiri itu keluar setelah istilah cebong keluar duluan nih. Jadi cebong itu keluar kisaran bulan Mei 2015. Sementara istilah kampret itu baru muncul di kisaran bulan-bulan Oktober 2015.
Nah itu sebenarnya bentuk counter dari para cebong untuk menyerang atau memberi identitas kepada orang-orang atau kelompok yang berseberangan dengan pemerintahan atau mungkin nggak mendukung atau nggak memilih Joko Widodo di Pilpres 2014 seperti itu. Jadi kayak anak kecil gitu kan. Yang satu dikatain, kampret. Yang satunya nggak mau kalah nih, cebong. Terus aja kayak gitu sampai tua gitu. Padahal udah tua. Polarisasi ini semakin memanas di Pilpres 2019. Yang mana Presiden Jokowi sebagai petahana itu mencalonkan lagi di Pilpres 2019. Dan musuhnya, mungkin bukan musuh sih, lawannya di Pilpres 2019, orang yang sama, Prabowo, dengan wakil yang berbeda, pasangan yang berbeda. Jadi perang kampret lawan cebong itu berlangsung nih di 2019. Dari mulai masa kampanye sampai setelah pemenangan. Periode 2019 itu kebetulan Jokowi terpilih kembali menjadi presiden di periode 2019 sampai periode 2024. Kampret versus cebong ini berlanjut sampai hari ini. Gila nggak? Berarti 7 tahun. Mantap. Cuman buat ledek-ledekan kampret sama cebong. 7 tahun. Gila. Nah, di periode 2019, di periode kampanye, itu ada istilah lagi nih yang keluar selain cebong sama kampret. Jadi ada istilah kadrun. Apa sih sebenarnya kadrun? Istilah kadrun sendiri itu dipopulerkan oleh pegiat politik, pengamat politik, buzzer, apa sih? Pegiat sosial, pegiat media sosial mungkin ya, yang mendukung pemerintah. Ya kadrun sendiri dipopulerkan, benar. Kadrun dipopulerkan oleh seorang pegiat media sosial, Denny Siregar. Jadi Denny Siregar lah yang pertama kali memunculkan dan mempopulerkan istilah kadrun tersebut. Apa sih sebenarnya kadrun? Sebenarnya sampai saat ini kami pun masih mencari-cari. Sebenarnya asal muasal kadrun ini nih apa sih? Nah, kita menemukan nih salah satu artikel yang saya nggak tahu apa itu kebenarannya seperti apa. Karena emang sebenarnya kadrun ini itu istilah yang masih belum jelas itu pastinya sebenarnya apa kayak gitu. Jadi kadrun sendiri itu diidentikan, ini menurut yang saya baca, bukan menurut saya. Jadi kadrun ini sebenarnya diidentikan dengan sekelompok orang yang kontra dengan pemerintahan pada waktu itu, 2019 lah. Nah itu tuh dia itu lebih ke apa ya? Lebih ke spesifik membawa nama agama gitu. Jelas nggak? Jadi gini. Jadi, tolong jangan dipotong ya. Jadi kadrun ini sebenarnya diidentifikasi oleh orang tersebut itu adalah kelompok yang identik dengan satu, Islam, radikal, anti toleran, khilafah, dan anti pemerintah. Nah, di situ itu dari yang saya baca, bukan berarti itu pasti benar gitu. Sekarang udah kepecah jadi ada 3 istilah nih sebenarnya. Ada cebong, ada kampret, ada kadrun. Nah, cebong ini berlawanan dengan kadrun dengan sama kampret gitu. Jadi kampret sama kadrun itu satu paket. Cuman yang membedakan antara kadrun dengan kampret, kalau kampret itu adalah pendukung
atau simpatisan dari Prabowo Subianto secara umum. Nah, sementara kalau Kadrun sendiri itu dia lebih spesifik. Dan menurut saya sebenarnya ini berdiri sendiri karena kebetulan itu dari kelompok ini itu juga mendukung Prabowo Subianto gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya itu sama tapi beda. Jadi orang kayak kita tuh sebenarnya kayak kalau nggak bener-bener kritis, nggak bener-bener mencari tahu, hanya melihat dari media-media yang berkembang, media-media mainstream, itu pasti akan semakin terkotak-kotakan, semakin terpolarisasi tersebut. Udahlah, capek terus-terusan dicekokin dengan sesuatu yang cuman tambah kita nggak akur, ya nggak sih? Nah, pertanyaannya di 2024 apa masih panas? Apa bakal adem? Soalnya Jokowi kan udah nggak bisa nyalonin lagi. Ini jadi bakal menarik banget di tahun 2024 nanti. Karena ya kita tahu bareng-bareng dari 2014, 2019 kita selalu dihangatkan dengan cebong kampret, cebong kadrun kampret, kupret, segala macem lah. Yang pasti saya berani jamin ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang kepingin kita tuh nggak pernah akur. Kelompok-kelompok yang emang kepingin bangsa Indonesia itu nggak pernah akur. Generasi muda nggak pernah akur. Pasti ada. Nah, di tahun 2022 ini kita udah mulai kecium nih aroma-aroma anyir politik. Ya nggak? Ya kalian udah tahu lah. Kalian udah tahu gitu. Mungkin dari beberapa teman atau mungkin sanak saudara udah mulai nih ngomongin pilpres. Ngomongin calon-calon nih. Siapa sih nanti 2024? Ini menarik banget sih sebenarnya. Ini menarik banget. Karena emang satu, kita udah nggak ada nama Jokowi. Dua, Prabowo. Prabowo masih mau nyalon nggak sih? Mau 4 kali?